Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 230161588 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang proses dan teknik supervisi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Jadi, proses supervisi ini menurut Rifai merupakan suatu proses yang itu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besarnya, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan supervisi perlu disusun supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak seperti guru, supervisor, dan banyak siswa yang tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam pelaksanaan supervisi, yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, yaitu bagaimana teknik atau metode pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, terus siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya itu waktu pelaksanaan dan hal-hal yang perlu dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Menurut Rifai 1982 mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Itu proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Yang kedua itu ada penilaian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu deteksi kelemahan. Itu dalam rangka mendeteksi kelemahan ini, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personil dan administrasi kelas. Yang keempat itu ada perbaikan kelemahan, yaitu jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangannya, perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang kelima itu ada bimbingan dan pengembangan, yaitu supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan dan dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukannya. Yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui tujuan yang telah dicapai, hal-hal sudah dilakukan dan hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi ini dilakukan dengan wawancara, angket, observasi penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi atau pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, atau orang tua. Yang keempat ada tindak lanjut, yaitu supervisi kegiatan belajar mengajar diperlukan suplemen observasi. Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar, hasil analisis catatan supervisor, dan dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan. Setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul. Selanjutnya itu ada cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik.
yaitu pertama itu mereview rangkuman hasil penilaian, yang kedua itu membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya, yang ketiga itu mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Materi kedua itu ada teknik supervisi, yaitu pertama ada individual atau teknik individual. Itu dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan, biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah khususnya bersifat pribadi. Teknik supervisi yang bersifat individu dapat dijelaskan atau beberapa macam, yaitu pertama tuh kunjungan kelas. Itu untuk mengetahui lebih dekat atau nyatanya tentang belajar mengajar guru di kelas. Seorang kepala sekolah, pemilik pengawasan biasa mengadakan kunjungan pada tiap kelas di mana guru-guru sedang mengajar. Tujuannya untuk menolong guru-guru membacakan kesulitan yang mereka hadapi dan mempelajari sifat dan kualitas cara belajar anak dan bagaimana guru membimbing murid-murid tersebut. Teknik supervisi dapat bentuk kunjungan kelas ini ada beberapa, yaitu kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua itu kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya. Dan yang ketiga itu kunjungan atas dasar undangan guru. Yang kedua itu ada observasi kelas. Observasi kelas biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara observasi langsung dan dilakukan secara tidak langsung. Yaitu secara langsung itu supervisor mengobservasi langsung guru yang sedang mengajar di kelas. Ini berarti supervisor harus berada sama-sama dengan guru di dalam kelas. Itu yang kedua itu ada observasi yang tidak langsung, itu supervisor dibatasi oleh orang-orang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahui atau alat seperti kamera yang dapat dipantau dengan jarak jauh. Tujuan observasi ini tuh mungkin sehingga data tersebut dapat digunakan dalam menganalisis kesulitan-kesulitan yang dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajarnya. Yang ketiga itu ada percakapan pribadi. Itu suatu alat yang penting dalam supervisi adalah individual conference, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar, misalnya pemilihan dan perbaikan alat pelajaran, penentuan dan penggunaan metode belajar mengajar. Yang keempat itu saling mengunjungi. Yang kelima itu menilai diri sendiri. Yang kedua ini ada teknik kelompok, yaitu teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru dalam jumlah yang banyak. Itu pertama itu ada pertemuan orientasi bagi guru yang baru. Yang kedua itu ada rapat guru. Yang ketiga itu ada studi kelompok antar guru. Yang keempat itu tukar-menukar pengalaman. Yang kelima itu ada diskusi panel. Yang keenam itu ada buletin supervisi. Yang ke-7 itu ada demonstrasi guru. Yang ke-8 perpustakaan jabatan. Yang ke-9 itu ada perjalanan sekolah untuk anggota staf. Yang ketiga ada teknik langsung, yaitu teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan penguatannya. Dalam hal ini pengawasan sangat berharap kepercayaan dan kredibilitas dari para guru. Teknik supervisi secara langsung ini terdiri berbagai penampilan perilaku, menjelaskan, mendengar, memecahkan masalah, mengarah, dan menstandardisasikan. Arah penampilan perilaku, pemecahan masalah, dan pengarahan. Kebanyakan dari teknik pengawas langsung berguna untuk mengatasi keadaan dalam waktu yang singkat ketika guru sedikit sekali menguasai keahlian, keterlibatan, atau menarik diri dalam permasalahan pembelajaran. Ada teknik langsung ini dapat dilakukan oleh
Supervisor itu menjelaskan, menyajikan, mengarah, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Yang keempat itu ada teknik tidak langsung, yaitu pendekatan masalah pengajaran yang bersifat tidak langsung menunjukkan permasalahannya, melainkan seseorang guru mencerita permasalahannya mereka yang alami, atau pendekatan tersebut terdapat permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Teknik tidak langsung ini berdasar kepada permasalahan psikologi humanistik. Psikologi humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena itu, pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini itu yaitu mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Yang kelima ada teknik kolaboratif atau langsung dan tidak langsung, yaitu cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan langsung dan tidak langsung menjadi satu cara pendekatan yang baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah supervisi merupakan bantuan dalam wujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, terutama dalam proses belajar mengajar. Tujuannya yaitu proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa melalui serangkaian tindakan, bimbingan, dan arahan. Proses supervisi merupakan rangkaian dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan. Hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.